Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Perkenalkanlah, saya Bapak Indra, guru mapel bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar bab 2, yaitu iklan sarana informasi. Oke, kita akan membahas KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Materi pada kali ini yaitu pengertian teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Menurutnya, iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan. Jadi, di kehidupan kita sehari-hari, anak-anak pasti sering melihat iklan, baik melalui televisi, radio, internet, ataupun surat kabar, koran. Jadi sudah sangat familiar dengan yang namanya iklan. Namun iklan tidak hanya yang bersifat komersial saja, atau tidak sebagai barang yang dijual, tapi juga ada informasi-informasi yang lain. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah satu contoh teks iklan ya. Di situ ada teks yang bertuliskan membaca untuk meraih prestasi. Kemudian ada gambar anak-anak yang sedang membaca. Dan di bawahnya ada quote dari Hajah Ratu Atut Qosyah sebagai gubernur Banten pada saat itu. Quote-nya yaitu perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dengan iklan ini, sepertinya pemerintah dari Pemprov Banten ingin menginformasikan kepada masyarakat agar gemar membaca dan mendatangi perpustakaan. Nah, maksudnya adalah mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Nah, itu adalah sedikit contoh dari teks iklan. Oke. Untuk pengertiannya kita akan bedah di slide berikutnya. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata, atau suara. Jadi di dalam iklan ini unsurnya ada gambarnya, ada geraknya, dan juga pastinya ada kata-kata beserta suaranya. Jadi karakteristiknya iklan bisa diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi dari iklan intinya membujuk khalayak agar mau tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan dari pembuat iklan tersebut. Oke, selanjutnya iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri yang berskala besar.
Saat ini iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan. Seperti yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, ini yang skalanya besar. Itu untuk menjual barang dan jasa. Mungkin kita tahu jika bisnis yang besar mungkin dari iklan-iklan yang ditawarkan di televisi. Contohnya mungkin iklan sabun atau iklan pasta gigi segala macam. Kemudian untuk jasa, misalkan ada iklan Gojek seperti itu. Itu bagi perusahaan bisnis yang komersil. Kemudian bagi dunia perkantoran, biasanya untuk mendapatkan karyawan melalui iklan lowongan pekerjaan. Jadi suatu kantor menginginkan karyawan. Mereka memasang iklan agar nanti khalayak tahu bahwa kantor ini sedang mencari pekerja. Jadi dengan seperti itu nanti banyak yang melamar. Yang ketiga bagi instansi pemerintahan, yaitu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Biasanya dari instansi kepemerintahan kan tidak mungkin langsung menginformasikan kepada masyarakat satu persatu. Nah, dengan media iklan ini, pemerintah ingin menginformasikan kepada khalayak yang lebih luas. Dan juga layanan yang diberikan dari pemerintah tersebut. Dan keempat yaitu bagi perorangan. Jadi iklan ini tidak hanya untuk instansi-instansi atau grup-grup tertentu. Perorangan pun bisa membuat sebuah iklan. Misalkan kita memiliki suatu produk atau memiliki jasa yang ingin kita tawarkan kepada khalayak, kita bisa membuat sebuah iklan. Jadi iklan tidak hanya untuk komersial saja, tapi perorangan juga bisa. Kemudian fungsi iklan, yaitu sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan, baik bersifat komersial, sosial maupun pribadi. Nah, itu tadi fungsinya. Fungsinya intinya adalah mengkomunikasikan, yaitu baik sifatnya komersial, jual beli, ataupun sosial, ataupun pribadi. Daftar tentang fungsi iklan semakin harinya semakin banyak, bertambah hari bertambah luas jaringannya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri. Namun dari sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum. Nah, ini berdasarkan bentuk dan teknik penyajiannya ada dua istilah. Yang pertama yaitu slogan dan yang kedua poster. Apa itu slogan, apa itu poster? Nah, ini adalah keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya ya. Oleh karena itu terdapat istilah slogan dan poster. Mari kita jelaskan apa itu slogan, apa itu poster. Kita mulai dari slogan terlebih dahulu. Oke, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar, tuntunan pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan juga sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehikmatan kata-kata. Biasanya sebuah instansi komersial itu memiliki moto atau semboyan. Nah, itu dinamakan slogan dari instansi tersebut. Biasanya slogan ini lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehikmatan kata-kata. Biasanya kata-katanya hanya sedikit, cuman lebih menitik beratkan kepada makna dari kata-kata itu. Oke, kita lihat contoh dari slogan. Nah, ini ada 3 slogan. Yang pertama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini adalah contoh dari slogan. Artinya, perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Kemudian yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, perlunya persatuan dan juga kesatuan. Dan yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Nah, artinya yaitu pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Nah, ini adalah contoh-contoh dari slogan. Hanya sedikit kata-katanya,
hemat kata-kata, cuman menitik beratkan makna dari kata-kata tersebut. Itu adalah slogan. Kemudian poster. Poster biasanya kalian sudah sangat familiar ya, yang namanya poster pasti ada gambar dan juga kata-kata, dan pastinya ditempelnya di mana? Di dinding. Nah, penjelasannya adalah poster adalah plakat, kata-kata atau gambar, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster sama dengan iklan ya, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan juga lengkap. Nah, ini perbedaan dari slogan dan juga poster. Jika poster ini nampaknya lebih menarik karena ada gambarnya dan juga kata-katanya yang memperpadukan antara gambar dan juga kata-kata. Kata-katanya singkat namun jelas, menarik, dan juga lengkap, dan ditempel di tempat-tempat umum seperti di dinding ataupun di manapun yang tempat umum. Kira-kira khalayak ini bisa melihat poster ini dimanapun, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh poster dari kepolisian ya. Jadilah pelopor keselamatan, berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Isi dari poster ini mengandung pesan kepada khalayak. Poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka, misalnya dinding-dinding aula, tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Intinya yang khalayak ini bisa melihat. Nah, poster ini, ini adalah tempat dari pemasangan poster. Jadi poster isinya ada gambarnya, kemudian ada juga kata-katanya, dan kata-katanya jelas, singkat, jelas. Jadi lebih menarik. Kemudian ya, berdasarkan contoh-contoh sebelumnya tampak perbedaan ya antara iklan, slogan, dan juga poster. Tujuan ketiganya sama, untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Jadi intinya dari ketiganya ini sama, intinya untuk membujuk atau mengajak untuk berbuat sesuatu. Nah, perbedaannya, jika iklan yaitu merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan juga suara. Jadi kalau iklan ini lebih komplit, dia memadukan antara ada gambarnya, ada kata-katanya, ada unsur gerak dari video, dan pastinya ada suaranya. Itu iklan. Namun jika slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi kalau slogan itu hanya ada kata-katanya saja, cuman menitik beratkan pada makna dari kata-kata tersebut. Kemudian poster. Kalau poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan juga kata-kata, dan dipajangnya di tempat-tempat umum. Jadi kalau poster ini kekuatannya pada gambarnya. Jadi kalau poster ini gambarnya harus menarik dan juga kata-katanya ini harus besar dan terlihat. Dan kata-katanya singkat namun jelas, mengajak untuk apa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel, ada bentuk teks, iklan, slogan, dan poster, dan juga unsur-unsurnya. Di antaranya ada gambar, kata-kata, gerak, dan juga suara. Yang diberi tanda centang berarti yang termasuk unsur-unsur yang ada di dalam bentuk teks, baik iklan, slogan, ataupun poster. Kita mulai dari iklan terlebih dahulu. Iklan di situ di semua unsur dicentang, berarti iklan mencakup unsur-unsurnya, ada gambar, kata-kata, gerak, dan juga suara. Sedangkan slogan yang dicentang hanya bagian kata-kata dan suara saja. Berarti intinya slogan hanya ada kata-kata dan juga suara. Jika poster, yang dicentang hanya bagian gambar dan juga kata-katanya saja. Berarti poster
Unsurnya hanya gambar dan juga kata-kata, sedangkan yang lain tidak ada. Nah, itu adalah perbedaan antara iklan, slogan, dan juga poster. Baik, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Bagaimana? Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan langsung ya kepada saya. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih bagi siswa yang sudah menyaksikan, menyimak dari awal hingga akhir. Saya akhiri ya, tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya, tetap semangat untuk belajar. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.